Oke, sekarang saya udah ada di atasnya PCX 160 yang ABS. Ini kunci stangnya dia bisa kiri, bisa ke kanan ya. Ini kuncinya seperti ini. Dia ada alarm anti malingnya juga. Dan answer back systemnya juga udah ada di sini. Ini lebih dipersimpel ya. Kalau PCX yang sebelumnya kan ada 3 tombol, sekarang cuma 2 tombol aja. Kita coba aja starter. Di sini keylessnya. Kalau diarahkan ke seat sama fuel, dia bisa buka tangkis sama jok. Kalau diarahkan ke I, dia jadi ACC on. Nah, seperti itu tampilannya. Untuk isi speedometer, ini ada total odo. Dan ini ada trip, total trip kayak trip A gitu ya, cuma belum ada trip B-nya. Kalau mau di-nolin, pencet yang lama di setnya ini. Dan ini ada HSTC. Nah, ini Honda Selectable Torque Control. Ada simbolnya di sini ya. Kalau pencet yang lama di sini, dia bisa mati. Nah, kalau kayak gini berarti traction controlnya lagi mati. Kita hidupin aja. Kayak gitu. Nah, ini ada total lagi, balik total odo. Kalau mau melakukan penyetingan, ini udah negatif display juga ya. Jadi siang-siang tetap kelihatan. Tekan sel sama set ini bareng yang lama. Nah, itu. Ini untuk jamnya, bisa diatur jam. Ini untuk kecerahan layar. Kemudian itu untuk satuan, mau kilometer per liter atau 100 km untuk 100 per liter untuk 100 km. Nah, ini untuk pengingat ganti oli ya. Pengingat ganti fan belt juga bisa diatur dari sini. Nah, udah balik lagi. Seperti itu untuk isi speedometer. Untuk simbol-simbol juga di sini bisa kelihatan untuk high beam, untuk indikator aki. Jadi aki itu dia pakai indikator ya, bukan pakai angka voltmeter gitu, bukan. Ada engine check juga di sini. Dan ini ada untuk ABS sama traction controlnya. Seperti itu. Untuk sen, nah itu yang kiri. Sennya yang kayak palang di kiri sama kanan itu ya. Atau ini yang kanan. Nah, sebenarnya kalau malam dia bisa lebih bagus karena abu-abu di sekitarnya ini dia akan merefleksikan warna hijau nyalanya itu. Jadi kayaknya lebih terang nyalanya gitu ya. Untuk high beam di sini ada indikator high beamnya. Terus ini juga ada tulisannya PCX labelnya ya. Tengah ini indikator bensin. Kalau yang EHEV kebelah dua, satunya buat baterai, satunya sama buat bensin juga. Kemudian ini stangnya, dia stangnya kayak pakai model telanjang begini. Kabel-kabelnya semua diikat, jadi tetap rapi. Memang kesannya lebih untuk kemewahan ya. Di kiri, di sini ada untuk high beam, kayaknya untuk klakson, dan ada untuk sein tadi di sini. Udah dapat aksesoris juga nih wheel dopnya, warna silver. Jadi memang mendukung keeleganannya. Di kanan ada idling start stop di sini. Kemudian ini ada juga hazard. Udah dapat hazard juga. Nah, itu. Dan ini untuk starter. Nah, di sini seinnya lebih kelihatan jelas ya iluminasinya. Tadi di sana kena backlight. Dan ini untuk starter. Starternya pencet rem tapi nggak bisa rem yang di kanan, harus rem yang di kiri supaya lebih safety lagi. Ini juga ada kelihatan minyak remnya ya. Sama ini yang spesialnya di pangkal stangnya ini udah ada kayak karetnya gitu, kayak shock breaker kecil lagi di dalam. Itu untuk meredam getaran stang yang ditimbulkan dari roda di bawah. Jadi supaya getaran di aspal roda itu nggak kena ke tangan kita, jadi nyaman ya. Lanjut di bawah. Kalau kita mau buka tangki, ini kita arahkan dulu ke seat di sini sama full. Tekan full, maka tangki akan terbuka. Kapasitas 8,1 liter seperti itu, dan udah dikasih cup holdernya supaya praktis.
Untuk posisi riding, nah ciri khas PCX ya, dia dikasih pinggul di sini. Ada yang suka, ada yang enggak. Biasanya yang suka itu karena lihat ini seksi ya. Tapi kalau yang nggak suka biasa kayak orang yang kakinya besar seperti saya. Ini ukuran 43, dia tersangga sebagian aja ya. Nggak bisa full semuanya tersangga. Tapi paling nggak riding posisinya ada 2. Walaupun tapak kakinya nggak tersangga sepenuhnya, kita tetap bisa selonjoran sama duduk biasa. Decknya juga cukup luas ya. Jadi mumpuni lah, tetap kerasa nyamannya. Seperti itu. Lanjut ke arah samping. Nah ini tampilan decknya seperti ini. Kemudian ini pinggangnya, pinggulnya si PCX 160. Kalau yang ABS, emblem timbulnya PCX ini emas. Kalau yang CBS, yang trim di bawahnya ini dia silver. Kemudian ini juga masih dipertahankan ya dari yang generasi sebelumnya. Tapakan, pijakan, boncengannya ini dia kayak kesannya menyatu gitu, rapi, dengan mekanisme pengunci juga. Kemudian ini mesinnya berpendingin cairan. Dia sudah pakai ACG starter. Jadi kalau ketika di starter nanti kita coba, itu nggak akan ada bunyi sama sekali. Langsung nyala gitu aja. Ini covernya juga baru dari yang sebelumnya. Dia lebih slick, lebih membulat. Suspensinya di belakang ada 2. Udah bukan monosok lagi. Jadi ada 2 di kiri dan di kanan seperti ini. Kemudian cakram belakang dia sudah ventilated juga. Serta di belakang nih cakramnya dia pakai 1 piston. Kalau yang depan 2. Seperti ini ya. Nah ini udah pakai ventilated, namun belum ada ABS-nya. Tapi udah ada traction control-nya. Ban belakang dia pakai 130/70 ring 13. Motif velgnya dia kayak motif mengakar gitu ya, dia keren. Itu juga baru juga. Kemudian behel belakang ini kesannya dia sewarna sama body ya, dia pakai Dove. Tapi ini sebetulnya itu besi. Nah ini besinya. Seperti itu. Tapi dilapis plastik supaya kelihatannya lebih elegan lagi. Untuk desain stop lamp, nah ini ya, dia seperti kayak Forza. Mirip-mirip seperti stop lampnya Forza. Dan dia sudah full LED. Kalau di rem yang nyala yang ini. Dan ini untuk sennya, full LED semua depan belakang. Sini ada reflektor, dudukan plat nomor dan spakbor. Seperti ini tampak samping untuk stop lampnya. Lampu plat nomor di sini juga udah ada dan dia warnanya putih. Nah ini ada spakbor kolong juga ya. Jadi kalau menerjang genangan, airnya nggak akan masuk ke daerah mesinnya. Ini shock breakernya. Untuk rumah CVT-nya, ini juga baru ada tulisannya ESP Plus, Enhanced Smart Power. Jadi dia bisa menampung udara lebih banyak, saring udaranya. Dia lebih gendut daripada generasi sebelumnya. So, intake-nya seharusnya lebih banyak dan bisa lebih responsif lagi putaran bawahnya. Ini rumah CVT-nya juga. Untuk engine mounting di bawah sini udah nggak ada ya. Dia jadi pindah ke atas itu engine mountingnya. Jadi seharusnya udah nggak gampang jedok lagi di bawahnya situ. Mesinnya sendiri dia ini 156,9 cc dengan 4 katup sekarang, kalau yang sebelumnya 2. Sehingga totalnya tuh outputnya serasa seperti 160 cc, makanya namanya PCX 160. Karena udah 4 katup ya sekarang, berpendingin cairan. Ini tadi pijakan. Sekarang kita coba aja buka bagasinya. Pencet seat. Nah, kalau yang ABS joknya two tone, 2 warna. Kalau yang CBS dia cuma 1 aja warnanya. Dia juga udah ada mekanisme penahannya. Ini yang sedang, ini yang gede. Seperti itu. Di sini ada tempat penyimpanan juga, ada buku servis kalau mau ditaruh di situ bisa. Nah ini mekanisme penyangganya. Bagasinya gede ya, 30 liter. Lebih gede lagi pada generasi sebelumnya. Karena rangkanya juga udah beda ini. Beda sama yang sebelumnya. Jadi yang ini dia lebih muat volumenya. Nih, emang ada tonjolan ya, tapi ini tetap gede banget sih. Terus nih ada untuk kakinya di sini juga. Nah itu. Bisa buat mandiin bayi nih.
tapi jangan lah ya. Terus ini ada nomor angka juga. Dan ini unit test ride punya MPM motor. Nah ini mekanisme penyangganya. Sekarang kita coba aja starter. Untuk starter harus pencet ini sama itu. Tunggu sebentar. Nih, dibantu starterin supaya kedengeran bunyinya. Nah, seperti itu ya. Jadi suara decitannya udah nggak ada, tiba-tiba dia langsung nyala gitu aja, effortless. Kita coba nyalain semua lampunya. Seperti itu. Untuk fasa depan, sebetulnya kalau tipe ABS, di sini ada stikernya HSTC. Nah ini yang ngecap stikernya. Cuma karena ini unit test ride, mungkin dilepas atau nggak dikasih atau gimana. Tapi harusnya itu ada. Windshieldnya juga besar banget. Seakan-akan semua mukanya tuh mayoritas tuh windshield sama lampu aja ya. Kayak gini. Untuk lampu yang depannya juga sudah full LED. Dia juga udah lebih tegas bentuknya, udah nggak kayak lele lagi. Jadi yang ini dia DRL. Dan ini sein-nya. Sein juga sudah LED. Serta ini lampu utamanya sudah LED 2. Untuk lampu besarnya, klaster tengah sini, itu high beam-nya. Ini ya, dari depan dia kayak motifnya tajam-tajam begitu. Sporty dan elegan di waktu yang bersamaan. Untuk spakbor depan, dia ada tulisnya ABS di sini. Karena ini yang ABS. Ini dalamnya. Untuk cakram depan, kalau yang ABS ini dia ada sensor ABS-nya dan ada speed sensor sama modul ABS-nya. Dia di sini pakai cakram 2 piston. Yang depan, kalau yang CBS 3 piston. Kalau yang ABS 2 piston aja. Dan ini juga sudah ventilated drill. Untuk ban depan ini 110/70 ring 14. Tengahnya itu Honda gitu ya. Suspensinya dia teleskopik biasa. Yang keren nih motif velgnya nih ya, dia mengakar gitu. Itu baru. Generasi sebelum ini nggak kayak gitu. Sekarang kita coba matiin. Seperti itu ketika dimatikan. Dan di sini ada laci. Nah, laci ini dalam ya, buat naruh air mineral juga bisa. Ini dalamnya. Nah itu. Serta di dalamnya ini ada buat ngecas gadget USB. Ditulis ya di sini 2,1 ampere. Nah itu. Kalau yang sebelumnya kan masih bentuk soket lighter, jadi harus pakai adaptor. Kalau yang sekarang nggak usah, udah dalam bentuk USB. Dia model dipencet. Tapi emang cuma kiri aja. Di kanannya sini belum ada. Kita coba kunci stang. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kita coba aja ke kanan. Nah ini udah kondisi kekunci. Untuk remote, ini sekarang lagi kondisi nyala, kita coba matikan. Tekan yang lama dan dia jadi merah, itu berarti keylessnya udah mati semua. Kalau mau nyala ini tekan lagi yang ini, yang lama, yang di bawah sampai hijau, berarti dia nyala. Untuk aktifin alarmnya, tekan sekali. Nah, bunyi pip berarti ini udah jalan alarmnya. Kalau digetar atau digoyang, nah, maka dia akan bunyi. Sensitivitasnya seharusnya bisa diatur. Untuk matiinnya, pencet lagi. Nah, kayak gitu. Kalau di parkiran yang punya PE check banyak, terus kita bingung punya kita yang mana, bisa pakai answer back system. Tekan yang lama ini. Nah, dia akan jerit manggil sambil sein-nya nyala. Seperti itu untuk keyless-nya. Kalau yang EHEV belakangnya ini biru ya. Ini karena bukan yang hybrid, jadi hitam biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Honda PCX 160 tipe ABS. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti bisa dicek di kolom deskripsi.
Sekian.